Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh Sobat Eko. Kembali lagi berjumpa di Cerita Eko Series 3, episode 2. Nah, pada kesempatan sore hari ini, teman-teman ataupun sahabat Eko semua akan ditemani oleh saya di Cerita Eko Series 3 ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu nih buat seluruh Sobat Eko. Perkenalkan, nama saya Alif Tandi sebagai Corporate Relationship Officer PT Universal Eko Pacific. Pada kesempatan sore ini saya akan memandu dan juga menemani seluruh Sobat Eko dalam Cerita Eko Series 3 ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan membawakan sebuah topik tentunya dengan seorang narasumber yang bisa dikatakan ahli dan juga pakar pada bidangnya. Nah, topik kita pada sore hari itu yaitu mengenai bersama melangkah atasi limbah melalui 3R. Nah, buat seluruh Sobat Eko juga nih, kenapa sih kita sebenarnya mengangkat topik mengenai konsep 3R? Ketahui bahwa menurut data BPS tahun 2017 bahwa limbah industri itu menghasilkan setiap tahunnya itu sebesar 60 juta ton per tahunnya, di mana pada tahun 2025 diprediksi bahwa limbah industri itu dapat meningkat sebesar 130 juta ton per tahunnya. Maka dari itu pasti dong ada hal yang bisa diatasi untuk mengurangi banyaknya limbah yang dihasilkan dari proses industri sendiri. Nah, salah satunya itu menggunakan konsep 3R. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas konsep 3R ini ditemani oleh salah satu narasumber kita yaitu dari PT Chandra Asih Petrochemical. Nah, sebelum saya memperkenalkan mengenai narasumber kita pada sore hari ini, saya akan memberikan sedikit informasi kepada seluruh Sobat Eko bahwa kolom komentar pada sore hari ini kita nonaktifkan untuk tidak mengganggu jalannya sesi Cerita Eko pada sore hari ini. Namun kalau Sobat Eko semua mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai sesi live Cerita Eko Series 3 ini, Sobat Eko seluruhnya bisa menyampaikan pertanyaan melalui direct message di Instagram ataupun melalui kontak dari Universal Eko sendiri. Tenang, seluruh pertanyaan dari Sobat Eko akan kita bantu untuk dijawab. Nah, untuk seluruh Sobat Eko nih, kita masih menunggu dari narasumber kita untuk join. Nah, berhubung karena dari narasumber kita ini ada kesalahan teknik sedikit nih Sobat Eko, mungkin buat Sobat Eko kita tunggu dulu ya untuk pemateri kita. Nah, pemateri kita kali ini itu dari salah satu perusahaan bergerak di bidang petrochemical, yaitu dengan bagian section manager di Safety, Healthy, and Environment. Pastinya beliau ini adalah seorang yang bisa dikatakan sebagai orang yang ahli dan juga pakar terhadap konsep penggunaan 3R. Nah, mengenai cerita Eko, buat seluruh Sobat Eko, kenapa sih tentang perihal cerita Eko ini? Cerita Eko ini merupakan sebuah platform buat media informasi buat seluruh Sobat Eko untuk mengetahui terkait dengan isu-isu berkaitan dengan lingkungan dan juga berkaitan dengan hal-hal apa sih yang terjadi atau hal-hal apa sih yang berkaitan dengan limbah dan juga terhadap bisa dikatakan sebagai untuk terpeduli terhadap lingkungan juga pastinya. Ya, berkaitan dengan konsep 3R, berkaitan dengan konsep 3R ini juga nih buat seluruh Sobat Eko. Nah, perlu kita ketahui bahwa konsep 3R sendiri menurut dari kita sendiri itu bagaimana sih? Dan konsepnya penerapannya juga tuh bagaimana sih? Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih detail nih mengenai konsep 3R itu sendiri bagaimana mulai dari programnya, implementasinya, hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan mungkin dari kita sendiri, baik itu dari hal kecil mungkin ataupun dari hal besar seperti yang dilakukan oleh industri-industri. Nah, ini bisa nih. Nah, ya, nih Sobat Eko seluruhnya nih. Pada kesempatan sore ini narasumber kita telah join bersama kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih mengenai narasumber kita, yaitu dengan Bapak Eko Arif Wijanarko selaku Section Manager
Safety, Healthy, and Environment PT Chandra Asri Petrochemical. Ya, selamat sore Pak Arif. Ya, Saya selamat sore, manggilnya, Mas. ya, saya mau manggilnya Pak Arif ya Pak. Boleh, monggo. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, Nah, Pak Arif gimana kabarnya Pak? Sehat Pak pada sore hari ini? alhamdulillah sehat, baik-baik Oke, saja. Oke. Pak Arif, gini nih, saya minta dari Pak Arif untuk bisa memperkenalkan singkat dulu nih buat seluruh sahabat Eko, biar sahabat Ekonya juga bisa lebih kenal dekat nih dengan Pak Arifnya sendiri. Tadi saya kan sudah Ya, memperkenalkan singkat mengenai profil Pak Arif. Mungkin Pak Arif bisa memperkenalkan lebih detail lagi mengenai profil Pak Eko, biar semua sobat-sobat Eko bisa lebih semangat nih mendengar ini dari paparan Pak Eko, Pak Arif juga antar nantinya pastinya. Mungkin dipersilakan Pak Arif untuk oke. memperkenalkan diri. Ya, makasih ya. Ini apa? Jadi, halo, assalamualaikum sahabat Eco ya. Jadi Ya, kita mari bersama-sama mungkin berkecimpung atau kita sedikit apapun kita berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi saya mempunyai pengalaman memang di produksi, terus kemudian cukup lama ya, sekitar 10 tahun. Kemudian kita ke Enviro, berbagai Enviro. Dan ini kita berhubungan dengan banyak orang, pemerintahan, lingkungan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini mungkin kita melakukan perbaikan di lingkungan kita, dan kita juga mengajak perbaikan lain, dan kita juga mengerjakan seperti proper industri hijau dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lingkungan. Ya, hal seperti itu, dan itu cukup mengasihkan walaupun kadang banyak tantangannya. Karena apa? Karena memang kita banyak bertemu dengan rekan-rekan praktisi dan lain sebagainya dalam hal lingkungan. Seperti itu, Mas. Oke, baik, Rumah. Luar biasa nih mengenai profil dari Pak Arifnya sendiri. Nah, mungkin Pak Arif, saya akan langsung aja nih mengenai cerita Eco Series kita kali sore Ya, hari ini siap. mengenai konsep dengan 3R. Mungkin saya Ya, mungkin saya pribadi ya, dengan juga mungkin untuk seluruh sahabat Eco juga pengen tahu nih, sebenarnya nih dari perusahaan Chandra Asri Petrochemical sendiri kan perusahaan bergerak di bidang petrochemical nih ya Pak ya. Nah, betul. sebenarnya sih apa sih limbah yang dihasilkan dari petrochemical sendiri Pak? Mungkin bisa dikatakan dari limbah skala kecil ya, dari limbah perkantoran hingga limbah hasil produksi, dan juga apa sih limbah-limbah yang menjadi dominan nih yang dari hasil produksi dari Chandra Asri sendiri Pak? Oke, jadi kalau di kita itu memang pertama kita mengidentifikasikan semua limbah yang ada di tempat kita ya. Jadi kita pastiin pertama limbah itu kita kategorikan dulu yang sifatnya dasar, itu kan limbah B3 sama non B3, itu seperti itu. Nah, Ya, kalau limbah B3 itu kan artinya sesuatu hal yang memang penanganannya juga harus lebih hati-hati karena kita menyangkut lingkungan dengan pihak KLHK dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan limbah yang B3 kita seperti yang kita hasilkan misalkan dari proses misalnya dari loop oil, terus dari ada limbah rock wool, ada limbah-limbah yang dari polimer, terus ada limbah lain yang sifatnya dari chemical-chemical yang sifatnya mungkin ada terkontaminasi atau yang lain. Nah, kalau limbah-limbah yang non B3 yang tadinya dominannya itu sebenarnya fly ash, tapi fly ash itu setelah peraturan baru sekarang kan menjadi non B3 ya, non B3 yang ya non benar. stopper gitu kan itu. Tadinya kita fly ash itu dominan sekali karena per bulan kita bisa sampai 300 sampai 400 ton itu seperti itu. Nah, fly yang lainnya adalah yang sampah, rumput, terus yang lainnya adalah limbah kayu. Nah, kayu kenapa jadi limbah ya? Karena kan begitu kita nggak pakai packingnya kayu. Terus limbah kertas dari mana? Dari office dan lain sebagainya, kita kumpulin kertas itu seperti itu. Terus yang lainnya apa? Drum itu kan cukup kadang banyak ya. Nah, itu drum yang non B3. Nah, itu kita lakukan sebagai drum non B3. Itu yang kita buat jadi B3 sama non B3 seperti itu, Mas. Jerigen juga seperti itu sebagai limbah-limbah, gitu. Wadah lah. Oke, nah berkaitan dengan limbah-limbah tadi yang Bapak dari hasil produksi dari PT Chandra Asri Petrochemical sendiri nih Pak Arif. Nah, pasti dong dari perusahaan pasti ada regulasi ataupun juga program-program nih yang berkaitan untuk mengurangi limbah-limbah tersebut. Nah, dari Chandra Asri sendiri Pak,
untuk program-program yang dimiliki sendiri itu berkaitan untuk mengatasi limbah itu apa sih Pak saat ini Pak? Mungkin bisa diinfoin nih Pak buat Ya. kita semua. Oke. Sebenarnya kan gini, kalau pertama kita mengacunya kepada kebijakan yang ditulis sama direktur ya di dalam, jadi kebijakan dari direktur kita Pak Erwin Ciputra itu salah satunya adalah kebijakan penanganan limbah. Limbah itu baik B3 maupun non B3. Untuk hal tersebut maka dibuat kebijakan. Nah, dari kebijakan-kebijakan itu, maka kita membaca di kebijakan itu, maka kita kemudian membuat semacam action plan yang harus kita lakukan. Nah, action plan itu nanti tergantung dari kondisi yang ada. Dan kita juga mengacu kepada, kita kan punya mothernya atau frame yang utamanya adalah dari safety, health, environment, dan energi. Jadi kebijakan kita mengenai hal tersebut. Jadi dari kebijakan yang umum, kemudian kita kebijakan khusus untuk penanganan limbah B3 maupun non B3, baru kemudian kita lakukan program yang harus kita lakukan. Jadi dari dasar itulah maka kita membuat action plan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur, seperti itu Mas. Nah, berkaitan dengan program yang Bapak sampaikan tersebut. Nah, kalau program dari konsep 3R sendiri itu bagaimana sih Pak? Dari Chandrasi sendiri penerapannya Pak? Kalau pertama ya program yang kita punya, yang kita ada. Pertama kalau misalkan kita buat nih ya, misalkan kita kan ada yang B3, ada yang non B3 nih ya, itu. Kita ngomong sekarang non B3 dulu. Nah, program untuk non B3-nya, maka kalau kita buat pertama bisa nggak kita lakukan pengurangan, ya kan? Bisa nggak kita lakukan reuse? Bisa nggak kita recycle? Nah, itu kita buat 3R yang ada. Malah kalau di dalam kebijakan kami itu yang terbaru itu kita pakai 5R, ada rating, adanya kita berpikir kembali. Apakah kita memang harus menggunakan barang ini sih, karena kalau jadi limbah, jadi itu masuk di dalam kebijakan kita. Nah, kalau misalkan contoh misalkan nih, kita misalkan kertas Mas ya, kita punya kertas. Kertas udah banyak gimana? Kita dulu bilang jangan dibuang ke sampah, tapi kita kumpulin, diwadahin dari semua kantor-kantor itu kan, setelah pakai bolak-balik, berarti bolak-balik itu sebagai pengurangan. Kemudian kita lakukan setelah nggak jadi kertas, maka kita bekerja sama dengan pihak, katakanlah kita dengan galeri kertas. Nah, sama mereka ternyata limbah itu bisa dibuat semacam kaligrafi, jadi dibuat bubur kertas, dibuat kaligrafi, itu yang kertas. Nah, kalau yang kayu nih ya, begitu kayu, kita sudah mempunyai action plan, kita menghubungin dengan pihak desa, pihak lain. Nah, mereka membuat semacam ini Mas, kandang ayam dan lain sebagainya. Dan kita bisa memanfaatkan itu seperti itu. Terus dibuatkan tempat sampah, kita bekerjasama dengan adiwiyata sekolah itu kan, mereka manfaatkan nih seperti itu. Jadi berarti bisa dimanfaatin. Terus yang lainnya ada drum. Drum itu kita buat sesuatu yang menarik ya. Nah, jadi drum kita minta potong, terus dibuat kursi. Drum-drum itu dibuat kursi bekerjasama dengan adiwiyata, itu kita buat seperti itu. Dan kita juga ya buat tempat sampah, tempat sayur, dengan masyarakat kita buat seperti itu. Jadi supaya semua termanfaatkan. Itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi dari kita tidak langsung buang, dari masyarakat bisa memanfaatkan. Jadi semuanya bisa termanfaatkan. Itu yang bisa kita buat, semua limbah-limbah yang ada kita harap bisa dimanfaatkan. Dan kalau yang untuk B3, pertama kita pastikan bahwa kita terima di tempat, katakanlah di tempat lain, itu juga termanfaatkan juga. Jadi harus mempunyai izin yang memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi dari kita tidak langsung buang, dari masyarakat bisa memanfaatkan. Jadi semuanya baik. Rupanya banyak ya Pak yang bisa dilakukan dengan konsep 3R itu sendiri Pak. Nah, dari poin tersebut Pak, yang mendasari banget nih dalam penggunaan itu tersebut apa sih Pak untuk konsep di perusahaan sendiri sih Pak? Gimana Mas? Tadi agak ya tadi kan aplikasinya tuh Pak. Yang mendasari poinnya itu apa sih Pak berkaitan dengan penggunaan konsep 3R? Yang mendasarinya adalah gini Mas, bahwa apapun limbah yang kita hasilkan itu akan membawa dampak kepada masyarakat ya.
baik dan dikira juga ada masyarakat juga. Nah, di samping itu kan kita punya kita ngikut namanya di proper hijau dan lain sebagainya. Nah, kalau kita masuk ke dalam proper hijau, industri hijau, ya kalau kita di dunia perusahaan kan memang kita punya program ya, maka kita harus mempunyai program-program tersebut. Kalau kita nggak mempunyai program tersebut, maka ya kita pasti tidak akan bisa mendapatkan kategori proper hijau dan lain sebagainya. Maka kita harus concern di situ karena yang mendasarinya adalah pertama itu. Yang kedua juga kita itu kan di masing-masing kita itu ada KPI Mas. KPI Key Performance Indicator bahwa ini kita harus melakukan pengurangan terhadap limbah-limbah yang ada di tempat kita. Nah itu dikontrol sama perusahaan juga berapa pengurangannya, targetnya berapa. Itu makanya kita lakukan program-program yang ada setelah kita buat namanya action plan yang sudah kita siapkan seperti itu. Wah, ternyata untuk hal yang mendasari konsep penggunaan 3R itu luar biasa juga ya Pak, kayak ada berkaitan dengan proper dan juga dana lainnya. Nah, Pak Arif, saya juga ingin menanyakan perihal konsep penggunaan dari sebenarnya itu apa sih Pak yang selama ini dirasakan oleh perusahaan dalam konsep penggunaan konsep 3R itu Pak? Apa sih yang dirasakan terkait dengan lingkungan sendiri Pak? Mungkin lingkungan bisa dikategorikan lingkungan baik itu lingkungan sekitar atau lingkungan dari radius perusahaan sendiri sih Pak. Konsep penggunaan 3R itu yang dirasakan banget itu apa sih Pak? Oke, pertama gini ya, kan konsepnya kita punya limbah, ya kan. Limbah ini kalau kita langsung buang, pasti akan jadi beban. Ya, beban kepada lingkungan luar. Di tempat kita memang bersih, tetapi di tempat lain itu pasti akan menjadi beban. Dan semuanya tidak ada selesainya, maka kita coba kita selesaikan. Bisa nggak sih limbah yang kita hasilkan ini tidak langsung kepada pembuangan, karena dampaknya misalkan kalau sekarang kita ngomong life cycle assessment ya, kalau dalam PKT-nya kan berarti kan masih panjang gitu kan, berarti kita mencoba untuk habiskan di situ. Nah maka konsepnya adalah kita setelah mengidentifikasi memastikan semua limbah yang ini bisa termanfaatkan. Nah ini kita konsepnya adalah juga ke CSR. Nah CSR ini di samping program-program yang lain juga di lingkungan itu sebenarnya bisa menyerap ataupun memanfaatkan limbah-limbah yang ada untuk menjadi sesuatu yang sifatnya berharga, Mas. Jadi kita harus membuat mindset bahwa limbah itu bukan sesuatu hal yang tidak berharga, tetapi limbah itu bisa dimanfaatkan dan diolah kembali ini, atau misalnya setelah melakukan suatu retreatment atau misalkan melakukan suatu upaya kreativitas, ternyata itu menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, kuncinya berarti di sini adalah kreativitas, bekerja sama dengan masyarakat, nah masyarakat bisa memanfaatkan. Nah, kemudian seperti itu, masyarakat juga akan merasa, oh ternyata ini bisa kita manfaatkan ya, jadi di sisi saya mungkin akan lebih bersih dan secara ini kita juga ngikut dalam proper juga sampaikan. Di sisi lain di masyarakatnya juga merasa terbantukan, oh ini bisa kita manfaatkan sesuatu yang tadi yang di sana nggak dimanfaatin, saya bisa manfaatkan bernilai ekonomi dan juga untuk perbaikan mereka. Itu seperti itu konsepnya yang kita dapatkan. Oke, baik. Ternyata banyak juga ya Pak dampak terhadapnya yang dilakukan dalam konsep itu. Mengenai RIDAS nih Pak, itu bagaimana sih Pak? Tadi kan udah mengenai ada recycle, ada reuse-nya. RIDAS-nya sendiri itu gimana sih? Gimana Mas? Kurang di topik ini ya? Iya, mengenai konsep itu penggunaan. Tadi kan udah dapat nih mengenai poin untuk mengenai recycle dan reuse. Ya. Nah, kalau untuk konsep penggunaan RIDAS sendiri itu bagaimana sih Pak? Aplikasinya juga itu bagaimana? Untuk aplikasi yang misalkan ini ya, kita yang untuk limbahnya itu maksudnya? Ya, benar Pak. Halo, suaranya? Ya, benar Pak. Ya benar Pak. Halo? Aplikasi dalam penggunaan RIDAS sendiri bagaimana itu Pak? Oh, ya. Kalau untuk aplikasi dari misalkan kita yang limbah-limbah yang kita hasilkan itu, aplikasi yang kita ini kan ya bisa digunakan kalau misalkan ini sudah dipastikan sudah kondisinya memang mendapatkan kepastian bahwa ini sudah dilakukan cleaning, itu sudah dilakukan kepastian
bahwa limbah ini tidak mengandung B3 lagi, itu seperti itu. Jadi makanya perlu pertama kita punya perizinan, atau misalnya kita bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan bahwa limbah-limbah kita yang sifatnya tadinya B3 ya, itu menjadi non B3. Karena ini sangat penting apa? Karena kita hubungannya dengan legalitas ya Mas ya. Jadi artinya kita memastikan bahwa proses limbah dari B3 kemudian menjadi non B3, maka melalui hal-hal yang sifatnya legal. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan itu, maka kita dari limbah B3-nya itu menjadi non B3 dan itu bisa termanfaatkan kepada masyarakat. Jadi kita sama-sama memastikan regulasinya dapat, pemanfaatannya juga dapat. Nah, itu yang kita inginkan seperti itu. Oke, baik. Luar biasa nih mengenai jawaban dari Pak Arif sendiri. Nah, saya juga pengen nanyain mengenai hierarki nih Pak. Hierarki dalam konsep 3R itu sebenarnya harus dimulai dari mana dulu nih? Apakah harus dari reduce dulu, reuse dulu, recycle, atau bagaimana sih Pak untuk hierarkinya sendiri Pak? Oke, kalau tetap hierarkinya itu adalah bagaimana sih kalau kita mengurangi benar-benar pemakaian sesuatu yang bersifat limbah. Itu hierarki utamanya kan, kalau kita hierarki yang utamanya, kalau kita ngomong hierarki assessment, kita bertanya sebenarnya menghilangkan dulu. Jadi tidak menggunakan limbah atau wadah atau apapun yang berkemungkinan menjadi limbah. Nah, caranya gimana? Berarti kita katakanlah sifatnya dengan isi ulang, itu bisa seperti itu. Jadi menghilangkan. Tapi kalau misalkan itu enggak, kita menggantikan, bisa enggak sih diganti dengan sesuatu yang sifatnya tidak menjadikan limbah? Bisa enggak? Oh, kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. Yang ketiga, nah, ada engineering. Engineering itu sifatnya adalah gimana memodifikasi suatu alat dan lain sebagainya supaya tidak menimbulkan limbah, tidak jadi limbah, seperti itu. Terus yang ketiga ya kita dari segi administrasi, misalkan kita memastikan bahwa ini semuanya sudah terkontrol dari prosedur seperti itu. Tapi pertamanya adalah kita melakukan identifikasi terhadap limbah yang kemungkinan dihasilkan, kemudian bagaimana caranya kita mengurangi pemakaian barang-barang yang berkemungkinan menjadi limbah. Terus yang kedua, memberikan sosialisasi kepada karyawan, teman dan lain sebagainya untuk supaya meminimalkan terjadinya limbah seperti itu. Ya banyak, misalkan contoh Mas, misalkan minum itu kan ya. Kalau kita misalkan ini ya kita misalkan bawa misalkan ini seperti ini kan artinya juga kita bisa juga kan kita beli misalnya. Tapi kalau dengan kondisi ini kan kita sudah, makanya kita berpikir kembali dan lain sebagainya. Itu konsepnya tuh seperti itu, bisa kita kurangi. Nah, makanya kita kan memastikan ya di dalam pencatatan itu dari tahun ke tahun itu bisa berkurang apa enggak. Pemakaian kertas, contohnya simpel aja, pemakaian kertas. Kertas kita harus butuhkan. Biasanya kita laporan, banyak kita laporkan. Gimana sih supaya laporan tidak pakai kertas, tapi dengan misalkan kita email. Bagaimana sih kita tidak semuanya di scan ya kan. Terus dulu kita pakai yang namanya manifest elektronik 7 lembar kan, 7 lembar. Sekarang kita pakai itu. Jadi ya seperti itu. Terus gimana sih misalkan kita mau keluar pakai form? Sekarang pakai sistem aja, pakai online. Nah, itu sistem online itu banyak mengurangi kertas. Seperti itu kita cara berpikirnya seperti itu. Wah, banyak banget rupanya ya Pak ya. Nah, saya juga nih punya pertanyaan terakhir nih buat Pak Arifnya berkaitan dengan lingkungan nih pastinya nih Pak. Seberapa penting sih kita dalam penerapan konsep 3R nih Pak untuk lingkungan? Pastinya ya Pak, bukan hanya lingkungan untuk sekarang, atau yaitu berkaitan dengan untuk lingkungan yang berkelanjutan Pak. Bagaimana sih Pak? Bisa dibantu untuk jelasin ke kita nih, seberapa penting sih Pak? Oke, sekarang kata-katanya itu bukan ke seberapa penting menurut saya, tapi harus ya. Kalau penting itu kadang bisa penting nggak, tapi ini sesuatu yang harus. Ini kalau kita sebagai sistem pendidik ke depan berkelanjutan, maka kita kan harus bilang itu. Nah, kata-kata harus ini supaya kita memunculkan kreativitas dan inovasi. Nah, makanya kita kan selalu berinovasi ya. Bagaimana caranya? Nggak bisa, harus bisa. Jadi kata-katanya adalah tadi harus bisa. Yang kedua, kita berinovasi. Artinya bahwa program misalkan 3R ini itu harus benar-benar masuk kepada setiap karyawan, setiap orang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang
sangat-sangat jarang kita lakukan kepada misalkan lingkungan kecil di keluarga kita lah, misalkan kadang membeli sesuatu hal kan tidak berpikir ya, udah pakai Iya, aja, pakai plastik, pakai ini seperti ini ya. Ini bermulai dari keluarga. Nah, perusahaan itu harusnya memang bagi tempat untuk istilahnya kawat candra di mukanya lah, untuk mendidik orang bagaimana menghargai lingkungan, menghargai sampah, mengurangi ya seperti itu. Jadi 3R ini harus benar-benar menjadi konsep yang harus dilakukan manajemen atau siapapun dalam melakukan sebuah aktivitas itu. Karena apa? Aktivitas apapun dengan kita, Mas. Aktivitas apa? Mas rapat aja. Rapat itu pasti akan menimbulkan limbah. Ya. iya Tapi benar. bisa, iya. Tapi bisa Mas mengkondisikan bagaimana rapat ini tidak menghasilkan limbah. Caranya bagaimana? Ya caranya misalkan nih, saya pernah mempunyai pengalaman itu. Jadi dia pernah pesan nasi box, tapi dia bilang saya pesan nasi, tapi saya tidak mau dengan model box. Maunya adalah model misalnya seperti itu. Ada yang Oke. adiwita pernah seperti itu. Ya, dia pernah pesan snack, tapi saya nggak mau snack yang modelnya dimasukin di dalam plastik-plastik. Saya maunya Ya, snack yang model itu seperti itu. Nah itu pertama itu, dan yang satu lagi yang nggak boleh adalah komitmen. Nah, ini komitmen. kata-kata yang Oke. sulit, komitmen itu. Komitmennya bagaimana komitmennya seperti itu. Jadi itu kata kuncinya seperti itu. Jadi harus dilakukan kita 3R. Yang kedua adalah komitmen. Karena kata harus kalau cuma ini aja tanpa ada komitmen akhirnya begitu tidak ada Nggak, pengawas, tidak ada ininya, akhirnya hilang seperti itu. nggak berjalan jadinya ya Pak ya. Iya, nggak berjalan. Jadi komitmen bahwa ini 3R ini adalah sebagai keharusan dan yang kedua adalah sebagai komitmen. Makanya dilakukan monitoring dalam bulan ke bulan dan dilakukan ini bagaimana progresnya, bagaimana dampaknya, bagaimana ini. Nah ini memang apa seperti itu. Jadi nanti membentuknya adalah sirkuler ekonominya Circular, seperti oke. itu. Iya. Tapi tadi bukan penting, melainkan harus dan Harus ya. berkomitmen. Iya, Harus dan itu. berkomitmen dalam penerapannya untuk konsep Iya. 3R ini. Iya. Yang bisa Siap. untuk berkelanjutan lingkungan sekarang ya Pak ya. Iya. Dan juga Betul, untuk betul. lingkungan nantinya. Nah Pak Arif, Ya, berhubung nih pertanyaan terakhir saya sudah selesai nih tadi. Untuk siap. informasi yang diberikan sama Pak Arif nih luar biasa banget nih. Membuka Amin. wawasan saya pribadi, pasti juga membuka wawasan buat seluruh Sobat Eko juga nih. Atas informasi Amin, dan amin ya juga mudah-mudahan uh, kita saling sharing, saling belajar. iya, iya Pak, ini pasti dong banyak informasi dan juga ilmu yang kita dapat nih, baik untuk saya dan juga sobat-sobat Eko sendiri. Nah, Pak Arif, saya mungkin Ya, minta ke Pak Arif nih sebelum closing, sebelum kita menutup acara sesi cerita Eko Series 3 ini, saya minta ke Pak Arif ya, untuk ngasih sebuah closing statement, di mana closing statement ini saya minta untuk Pak Arif bisa untuk memberikan, bukan closing statement yang biasa saya minta dari Pak Arif nih, saya minta closing statement yang bisa untuk mengajak nih semua sobat Eko dan juga untuk saya pribadi nih pastinya untuk bisa memulai hal kecil dalam konsep penggunaan 3R sendiri. Saya minta closing dari Pak Arif gini, untuk closing statementnya mengajak kita semua nih dalam penerapan konsep 3R. Karena mungkin dari saya pribadi ya Pak ya, mungkin untuk penggunaan konsep 3R sendiri sih masih lemah dan belum masih harus tapi belum berkomitmen. Nah, ya. ayo Pak, saya minta closing statement dari Pak Arif deh untuk poin Oke, tersebut. oke Mas. Jadi gini Mas, di dalam kita sebagai besar mungkin ada umat misalnya Ya, menyingkirkan duri dalam di jalan itu bisa jalan untuk menuju surga. Hanya menyingkirkan duri ya yang berpotensi untuk menjadikan orang celaka. Ya. Apalagi kalau kita sedikit banyak bisa mengurangi karena limbah kalau dibiarkan akan menyebabkan pengerusakan di bumi. Nah itu. Jadi kalau sedikit pun perbuatan kita untuk melakukan hal kebaikan yang dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, ya kan? iya, Untuk supaya melakukan konsep yang kita dalam konteksnya adalah 3R, maka kita sebenarnya telah berinvestasi untuk menyelamatkan bumi. Ya kan itu. Jadi sikap dan komitmen kita adalah investasi untuk menyelamatkan bumi di masa depan. Itu Mas. wah luar biasa banget nih closing statement dari Pak Arifnya. Pasti nih membangun buat kita semua nih, terutama buat saya dan juga seluruh sahabat Eko.
dan Ya. mengenai dengan closing statementnya. Nah, gini Pak Arif, mungkin dari sesi kita sore hari ini cerita Eko series 3 ini, berhubung waktunya sudah habis nih Pak Arif, saya juga terima kasih banyak nih atas informasi dan juga ilmu yang Siap. diberikan dari Pak Arif buat seluruh Sobat Eko juga Ya, nih. Nah, ya, ya. sebelumnya saya ngucapin terima kasih Pak Arif. Pak Arif, jika mungkin Pak Arifnya ada keperluan lain nih atau ada kepentingan lain, mungkin Pak Arif bisa meninggalkan sesi Instagram ini. Tapi kalau misalnya Pak Arif ingin sama-sama kita closing untuk menutup sesi cerita Eko Series 3 ini, nggak apa-apa Pak untuk saya di sini Siap, sambil saya siap, untuk siap. menutup sesi cerita Eko Hmm. Series 3 ini mengenai konsep 3R. Ya, mungkin saya pamit dulu, mau sholat asar dulu. Ya. Oh, Mudah-mudahan iya. selalu sukses untuk Eko, dan ini saya harap Eko ini bagian dari bersinergi membangun, Mas. Karena kita memerlukan seperti yang Eko seperti ini, karena menjadi bagian mitra kita, mitra semuanya untuk menjadi solusi, Mas. Kita nggak bisa menjadi solusi sendiri, tapi dengan adanya Eko menjadi bagian dari solusi kita untuk membawa bagaimana kita mengurangi 3R seperti ini. Ini sesuatu yang mungkin ke depan yang kita harapkan hal yang seperti ini. Oke, terima kasih. Selamat sore. Mudah-mudahan sukses dan berkah semuanya dan sehat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Arif. Terima kasih atas ilmunya. Sampai berjumpa lagi ya Pak Arif ya. Ya. Baik. Terima Terima kasih. kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat seluruh sobat Eko nih, ternyata banyak banget nih informasi dan juga ilmu yang kita dapat dari sesi cerita Eko pada sore hari ini. Buat seluruh sobat Eko, untuk seluruh sahabat Eko, jika ada pertanyaan ataupun ada informasi yang ketinggal nih dari cerita Eko series 3 ini ataupun cerita series sebelum-sebelumnya, buat seluruh sahabat Eko bisa pantengin di Instagram Universal Eko ataupun melalui channel YouTube Universal Eko. Nah, mengenai konsep penerapan 3R dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata itu sangat simpel dan sangat mudah. Tergantung dari kitanya sendiri, yaitu dengan harus dan berkomitmen dalam implementasinya terhadap konsep 3R. Di mana dalam penggunaan konsep 3R itu sangat berpengaruh dan juga sangat berdampak ke lingkungan. Baik itu lingkungan sekarang dan juga untuk lingkungan yang pastinya untuk lingkungan yang masa depan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh Sobat Eko telah join sampai akhir dari cerita Eko series 3 ini mengenai konsep 3R. Untuk seluruh sahabat Eko, jangan lupa untuk pantengin terus cerita Eko series selanjutnya dan pastinya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi pastinya. Oke, sahabat Eko, terima kasih. Saya Alif Sandi, pamit undur diri. Sampai bertemu dengan cerita Eko series selanjutnya. Bersama Universal Eko, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Terima kasih.